Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang Bismillah. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah Wabarakatuh. tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa bersama program acara live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan dzikir bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan pengasuh acara live interaktif ini dan juga salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan antum juga dan para pemirsa, para pendengar begitu juga hendaknya. Nah, Kelihatan capek Ustaz. ya biasa hidup ini yang seperti Harus itu. itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kata pernah kita dengar, Ustaz, kapan istirahat? Ada yang katanya di surga, benar, Ustaz? Ada yang kata seperti itu, Ustaz? Dunia ini negeri yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Ya. Adapun ya ketenangan, kebahagiaan sejati itu ya nanti insyaallah di dalam surga. Di surga. Sallallahu alaihi yudkhilal jannah. Amin, amin, amin. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita juga informasikan acara live interaktif kali ini juga ikut dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan terakhir Radio Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Faltafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Salah satu prinsip dasar agama Islam ini, dan ini wajib kita imani dan kita yakini, bahwa agama Islam ini agama yang telah sempurna dan telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama yang menjadi pedoman hidup, yang mengatur ya keadaan hidup manusia dalam beragama.
Dan juga kesempurnaan agama Islam tersebut menjadi landasan, menjadi dalil bahawa agama Islam ini relevan dengan setiap saat dan waktu. Apa yang dahulu disyariatkan oleh Allah di zaman turunnya wahyu, juga hal itu sesuai dan cocok dan terus sampai berakhir zaman ini, dunia ini, maka Islam akan menjadi agama yang sesuai dengan setiap zaman dan waktu. Kenapa demikian? Karena agama Islam dengan segala kesempurnaannya memiliki kaedah-kaedah umum, prinsip-prinsip dasar yang mencakup seluruh perkara yang muncul di dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi dalam perkara-perkara akidah dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu dari bentuk kebodohan dan kejahilan terhadap Islam ini, tatkala seseorang bertanya tentang haramnya sesuatu, perbuatan yang keji, yang mungkar, dia menuntut, mencari, tunjukkan kepada saya dalam Al-Quran dan hadis mana dalilnya, mana ayatnya yang mengharamkan hal ini. Padahal perkara tersebut adalah perkara yang terlarang, perkara yang keji, bahkan perkara yang kufur. Ya, sebagaimana sebagian mencari, buktikan kepada saya dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran haramnya rokok misalnya. Dia menginginkan ada larangan langsung, la tashrabud dukhan, mungkin seperti itu yang diinginkan, jangan meminum dukhan, itu rokok. Begitu juga ada yang menyatakan, buktikan kepada saya dari dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tidak boleh mengucapkan salam hari raya untuk hari raya non-muslim atau Natalan secara khusus. Ini menunjukkan tingkat kejahilan yang dimiliki orang yang menyatakan demikian itu. Tidak memahami hakikat dari agama yang mulia ini. Agama yang mulia ini memerintahkan pada seluruh kebaikan dan melarang dari seluruh kejelekan. Maka perkara yang kufur, yang maksiat, yang bid'ah diharamkan oleh Islam. Maka keumuman dalil dalam agama ini yang mengharamkan seluruh perkara yang mungkar, apalagi kekufuran, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, semua diharamkan, maka tidak diragukan bahwa selain dari agama Islam adalah kekufuran. Maka segala yang berkaitan dengan perayaan, dengan segala hari-hari yang diperingati dalam hari setiap agama tersebut, tidak satu pun yang direstui oleh Islam. Bahkan bagaimana seorang akan mengatakan selamat atas suatu perayaan dalamnya ada kekufuran kepada Allah, penghinaan kepada Allah, dalamnya perbuatan yang haram, diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu para ulama telah bersepakat, telah ijma', dan ijma' merupakan salah satu dalil yang menjelaskan kebenaran, maka tidak benarkan oleh seorang pun kaum muslimin untuk mengucapkan selamat terhadap hari raya kekufuran yang diperingati oleh non-muslim. Karena demikian itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan perhatian kita semua. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat bermanfaat Ustaz terakhir di akhir-akhir tahun ini Ustaz. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan berpegang teguh di atas agamanya Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Demikian pemirsa nasihat pembuka pada kesempatan ini. Berikutnya kita akan bacakan soal yang telah masuk. Namun kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik, soal yang pertama Ustaz kita bacakan dari saudara Indra Rahmat di Sumatera Selatan, Kota Prabu Mulih. Namun sudah ada penelpon terhubung langsung Ustaz. Kita coba langsung sapa Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmi di Riau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ingin bertanya Ustaz. Kebetulan saya baru pulang dari safar ke Bukit Tinggi, ke kampung halaman saya. Saya tinggal di Riau 50 tahun. Jadi saya pulang ke Bukit Tinggi, sebelum berangkat saya salat zuhur 4 rakaat dan saya jamak
jamakan asar 4 rakaat karena keberangkatan sebelum masuk waktu asar. Dan sesampai saya di tempat perhentian bus, pas waktu maghrib dan saya laksanakan maghrib 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat saya jamakkan ke maghrib dan langsung saya kasarkan. Dan sesampai di Bukit Tinggi itu kalau mau berangkat Ustaz, mau kembali ke Riau lagi itu sebelum waktu asar masuk. Jadi waktu Zuhur masuk, saya solat 2 rakaat Zuhur, saya kasarkan dan saya jamakkan asar 2 rakaat. Apa betulkah perbuatan saya yang tersebut Ustaz? Atau kalau tidak betul, tolong Ustaz betulkan. Dan selama saya di Bukit Tinggi, apakah saya termasuk safar dan bolehkah saya mengasarkan solat dan menjamakkan solat selama saya di Bukit Tinggi? Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bu Rosmiyah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Taib. Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Rosmi tadi, bahwa beliau safar dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi. Kemudian sebelum safar beliau telah solat kemudian menjamak. Tapi karena belum melakukan perjalanan maka beliau menjamak dan tidak mengqasar. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Kemudian setelah itu dalam perjalanan tentunya ya maghrib dan isya dalam perjalanan beliau solat 3 rakaat maghrib, kemudian 2 rakaat ya solat isya di qasar. Nah, kemudian sampai di Bukit Tinggi tempat ya kampung beliau, kemudian selama di sana beliau ya mengqasar, kemudian kembali ke Pekanbaru, kemudian ya mengqasar salat asar dengan zuhur tadi. Nah, apakah perbuatan yang seperti itu telah tepat ya sesuai dengan tuntunan syariat? Naam. Bahwa apa yang Ibu lakukan sudah tepat ya. Begitulah seharusnya. Karena Ibu ya dihukumi sebagai orang yang berdomisili di Pekanbaru. Kendati asal kampung halaman adalah Bukit Tinggi, tapi ini Ibu adalah berdomisili di Pekanbaru, maka kedatangan Ibu ke kampung itu termasuk musafir. Maka berlakulah hukum safar dan juga boleh menjamak. Ya, qasar tentunya meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2. Dan apa yang telah dilakukan tadi sudah tepat, tidak ada masalah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ibu dan ibadah kaum muslimin yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, masalah barakallahu fik, jazakallahu khairan, ini menunjukkan juga Islam itu benar-benar mudah Ustaz ya. Ada rukhsah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal tertunda tadi Ustaz dari saudara Indra Rahmat dari Kota Prabu Mulih, Sumsel. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah bacaan zikir sesudah solat, yakni membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada solat maghrib dan subuh dibaca masing-masing 1 kali aja atau masing-masing dibaca 3 kali Ustaz? Nah, taib. Terima kasih kepada saudara Indra Rahmat di Prabu Muli ya, di Palembang. Nah, taib. Apakah membaca surat ya Al-Ikhlas dan qul muawwidzatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas setelah selesai salat ya, selesai salat selesai salat maghrib dan salat fajar sebanyak 3 kali itu merupakan disunnahkan. Pertama ya perlu diketahui bahwa terdapat ya perintah dari Nabi SAW untuk membaca ketiga surat tersebut di pagi dan di petang hari, yaitu sebanyak 3 kali. Begitu perintah Rasulullah SAW untuk membaca ketiga surat tersebut ya sebanyak 3 kali di pagi dan di petang hari. Nah, ini termasuk zikir pagi dan petang hari. Adapun ya dalam solat, selesai solat fardu juga terdapat riwayat yang memerintahkan untuk membacanya. Nah, maka dalam hal ini yaitu dibaca 1 kali. Akan tapi para ulama ya menyebutkan secara khusus di solat subuh
dan di solat maghrib maka dibaca 3 kali. Nah, dibaca 3 kali seperti itu. Tetapi perintah yang tegas dari Nabi SAW memerintahkan membaca di pagi dan di petang hari, termasuk zikir pagi dan petang hari itu sebanyak 3 kali. Adapun di penghujung solat itu 1 kali. Tapi sebagian para ulama menyebutkan, wallahu alam, saya telah berusaha mencari juga ya landasan mereka kenapa mengkhususkan 3 kali di solat subuh dan di solat selesai solat subuh dan solat maghrib. Tapi mereka menyebutkan ya bahwa juga disunnahkan membacanya sebanyak 3 kali. Wallahu alam. Jadi jika itu dilakukan tidak ada masalah. Kemungkinan ya masuk ke dalam keumuman perintah Nabi yang memerintahkan untuk membaca di petang dan di pagi hari. Wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, satu terhubung penelpon dari Kota Istimewa Yogyakarta Ustaz, Ibu Pak Nova. Kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Nova. Ustadz, saya mau izin nanya. Nah. Kalau anak kan kerja di luar Jawa tuh. Nah, untuk status musafir itu berapa hari? Setelah itu boleh menjamak qashar berapa hari? Setelah itu kalau misalnya anak balik ke Jogja, itu masih statusnya masih musafir berapa hari? Mungkin itu dulu Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah. Terima kasih Pak Nova di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak ya. Apa tadi Pak siapa? Nova di Yogyakarta. Nah, barakallahu fiik. Jadi bertanya tentang masalah waktu ya. Perjalanan safar terhitung berapa hari dihukumi sebagai musafir ya. Dalam hal ini ada yang membatasi 3 hari ya, 3 malam. Tapi ada yang mengatakan selama dia itu berniat dalam musafir maka terhitung musafir. Nah, apalagi dalam ya menunaikan kerja atau tugas yang tentu terbatas ya, tidak selamanya. Maka dalam kondisi seperti ini wallahu alam ya bahwa bila seorang masih meniatkan ya, berniat dalam perjalanan tersebut safar bukan untuk menetap, tapi dia menetap tersebut karena ya faktor ya tuntutan kerja dia, tapi bukan selamanya, mungkin 3 hari, 4 hari atau seminggu atau sepekan dan 6. Tapi dia niatnya bukan untuk menetap, tapi untuk bekerja, dan itu tugas dia, kemudian akan kembali ke tempat asalnya. Maka selama dia memiliki niat untuk ya untuk menetap sejenak untuk bekerja dan bukan menetap selama-lamanya, maka terhitung musafir. Maka diperbolehkan untuk ya mengqasar selama dia tidak meniatkan untuk menetap selamanya. Maka dalam kondisi seperti itu ya masih terhitung musafir, boleh untuk mengqasar dan menjamak. Dan masalah menjamak itu tidak khusus dalam mengqasar, tidak khusus dalam perjalanan. Tapi yang jelas masalah qasar itu hanya khusus dalam safar tersebut. Jadi intinya selama tidak memiliki niat untuk menetap ya, maka masih terhitung dalam safar, maka dibolehkan untuk mengqasar. Nah, wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon berikutnya Ustaz yang telah terhubung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Aba Hafidh. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Ustaz mau tanya Ustaz masalah zikir setelah sholat subuh dan sholat maghrib Ustaz. Kan saya ada baca hadis, akuan jika saya salah, saya membaca hadis tentang keutamaan berzikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Nah. Tapi di sana dijelaskan bahwa berzikir itu tanpa merubah duduk dari tahiyat. Apakah jika kita bergeser sedikit setelah sholat maghrib atau sholat subuh kita bergeser, apakah keutamaan dari zikir itu nanti hilang atau gimana itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Wa jazakallahu khair. Nah, terima kasih kepada Abu Hafiz di Bengkulu, barakallahu fiik. Jadi membaca zikir selesai salat yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul kulli syai'in qadir itu 10 kali. Ya.
terkhusus ya sholat maghrib dan sholat fajar begitu. Apakah harus duduk di tempat kita ya selesai sholat tersebut atau bergeser sedikit, apakah mengurangi keutamaannya? Tentunya yang lebih utama tatkala kita selesai sholat ya duduk di tempat kita tersebut. Tapi bila bergeser sedikit insya Allah tidak akan mengurangi ya, tidak akan menghalangi mendapatkan pahala tentang keutamaan membacanya. Jadi dalam hal ini ya insya Allah fleksibel ya, tidak terlampau ketat dalam artian tidak bergeser sedikit saja berarti tidak mendapatkan keutamaan, tidak seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum ya, dan beramallah, bacalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa ya 10 kali ya, 1 kali atau 3 kali. Nah, maka sesuai dengan kemampuan kita. Intinya bergeser sedikit tidak akan mengurangi keutamaan ya membaca dzikir tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Yang penting khusyuk saja Nah, dalam zikirnya. karena bergeser seperti itu juga artikan kalau dia pergi ya atau meninggalkan tempat sholatnya, tapi hanya bergeser sedikit ya dengan kondisi dan keadaan yang menuntut ke belakang, ke depan, ke samping tidak ada masalah. Nah, demikian. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon dari Jakarta Ustaz. Nah. Ibu Rahma. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rahma. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan. Saya tadi kan Jakarta Bogor Ustaz ya. Tadi kan hujan, saya takut jadi di Bogor saya jamak gasar Ustaz. Terus sampai di jalan itu maksudnya masih di Bogor tadi asar. Terus sampai pulang ya sampai di jalan di rumah maghrib Ustaz. Apa betul tadi saya jamak gasar itu Ustaz? Taib, Jakarta Bogor apa terhitung safar Bu? Safar ya? Apa terhitung safar nggak tahu nggak? Sepertinya tidak ya. Jakarta Bogor itu kan jarak yang ya biasa. Saya melihat itu tidak termasuk safar ya. Tapi kalau tidak termasuk safar itu ibu tidak mengqasar. Boleh menjamak. Karena menjamak itu ya menjamak dalam kondisi. Mungkin ya karena kondisi mungkin padat ya gitu ya, tidak mungkin tidak bisa nutut sampai ke rumah di jam yang ditentukan di waktu asar misalnya. Maka boleh menjamak. Ya, tapi kalau mengqasar itu khusus bagi yang musafir. Dan saya melihat jarak antara Jakarta Bogor tidak termasuk safar ya, nah, perjalanan biasa, nah. Maka tidak diqasar, dijamak diboleh, nah. Sudah kasar gimana ya Ustaz? Ya mungkin ibu ulangi lagi ya, karena itu tidak termasuk. Kapan ulanginya? Ya sekarang tidak ada masalah ibu ya, karena ibu tidak termasuk safar antara Jakarta Bogor tidak termasuk safar ya, terhitung safar. Tadi mesti dijamak ya, mesti. Ya kalau jamak tidak ada masalah. Oh gitu. Ya, paham. Jadi enggak sekarang saya gantinya ini kan mau sholat isya ya baru datang ini tadi. Iya, tadi sholat yang asar yang bu kasar ya. Iya. Ya mungkin ibu ya sholat asar dulu. Iya. 4 terus zuhur. Setelah itu ya atau zuhur tadi. Dua tadi. Iya, zuhur ibu sholat dulu. Ya, kemudian setelah itu asar, setelah itu baru isya. Nah. Oh, isyanya nanti akhir. Naam. Oh, syukran. Ustaz satu lagi nih Ustaz. Naam. Ibu saya kan sudah 92 tahun ya Ustaz ya. Naam. Jadi sering on dan off gitu Ustaz. Kalau saya ingetan sholat ini zuhur berapa rakaat? Lupa ya berapa rakaat katanya dia gitu. Terus nanti dia terus aku belum mau sholat gitu Ustaz. Yeah. Sedangkan kan pakai pempes gitu Ustaz. Iya. Yeah. Kalau waktu pagi mau dimandiin saya bersihin semua terus saya wuduin gitu. Nah. So, ini tadi pertengahan gitu Ustaz belum diganti gitu saya belum sholat, saya mau sholat gitu. Yeah. Tapi rokaatnya juga tidak betul Ustaz. Kadang 1 rokaat terus dia di tempat tidur ya. Nah. Gimana Ustaz ya saya? Taib, jika seandainya dia masih sadar dan ya ibu tentu membantu ya untuk bersuci dulu ya membersihkan dari pempesnya tadi. Kemudian jika dia masih sadar dan mengetahui ya dan bisa mengucapkan, maka ibu bantu. Terkadang mungkin udah dengan kondisi umur seperti itu, terkadang mungkin dia bisa masih ingat, udah sadar gitu. Maka jika yang mendominasi dalam hidupnya masih kesadaran itu masih ada, maka ibu berusaha ya untuk membimbing dia, mengingatkan sebelum sholat tadi, baik ini sholat zuhur 4 rakaat misalnya atau mungkin sholat subuh 2 rakaat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti menerima ibadahnya. Tapi kalau memang sama sekali tidak ya sudah tidak bisa membedakan lagi, tidak udah lupa semuanya, maka termasuk umur pikun maka enggak lupa kadang ingat aku di mana ya gitu banyak maksudnya banyak lupanya gitu. Taib. Jadi diingatkan
ya, apalagi masalah sholat, masalah yang sangat penting sekali, diingatkan dan dibantu dia untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, Jadi harus dibersihkan ya Ustaz? Ya? nah, betul, nah. Ya. Kalau masih pakai pempes apa? Nggak bisa Ustaz? Iya, karena dia masih punya najis kan begitu. Ibu bantu bersihkan, berwudu dulu, diwudukan, kemudian bersihkan. Dijamak ya Ustaz ya? Iya, bisa dijamak dengan kondisi bisa. Nah. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma di Jakarta, Masya Allah. Menunjukkan begitu mudah saat ini ya. Ketika ada masalah bisa langsung ditanyakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang berikan solusi kepada kita. Inti prinsipnya adalah keringanan dan beragama tapi sesuai dengan ilmu yang terdapat dalam agama tersebut. Tidak dimudah-mudahkan. Tidak bermudah Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Dan semoga Ibu Rahma di Jakarta diberikan kesabaran untuk merawat ibunya dan diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu. Semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ummu Rashad di Aceh. Ustadz, apakah ada sholat goib ya Ustadz? Nah, masalah sholat gaib ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ummu Rashad di Aceh. Masalah sholat gaib itu sholat yang berkaitan yaitu mensolatkan jenazah di tempat lain. Ya, jadi jenazah ada di tempat lain kemudian kita sholat menyolatkannya. Tidak ada di hadapan kita. Nah, ini permasalahan yang tentu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah setiap jenazah mayit yang ada di tempat lain maka bagi kaum muslimin yang berada tempat yang lain kemudian menyolatkannya atau bagaimana? Ada yang mengatakan ya boleh menyolatkan jenazah kaum muslimin yang meninggal tempat lain, dan ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi bila jenazah tersebut tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang menyolatkan, maka boleh kaum muslimin di tempat lain untuk menyolatkannya. Dan pendapat yang ketiga itu mengkhususkan, jika tidak ada di tempat lain menyolatkan atau mungkin telah disolatkan, tetapi dia ini jenazah orang yang memiliki jasa yang besar bagi Islam, para ulama gitu ya, para pejuang Islam. Ya, seperti Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan Najasyi. Najasyi, dan bagaimana jasa beliau dalam membantu kaum muslim dalam hijrah yang pertama ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Nah, maka Rasul memerintahkan. Maka dari sini para ulama mengambil sebuah kesimpulan boleh menyolatkan salat gaib tersebut bagi seseorang yang memiliki jasa besar dan andil bagi Islam, pejuang atau ulama besar. Kendati dia telah disolatkan. Ya, kemungkinan ini pendapat yang lebih kuat yang lebih rajih bahwa kita menyolatkan jenazah seorang ulama atau pejuang Islam, orang-orang yang memiliki pengaruh dalam Islam, memiliki jasa yang besar, dan dia memiliki perjuangan yang luar biasa bagi Islam dalam keilmuan, dalam menegakkan, memperjuangkan agama Allah, maka juga tidak ada masalah untuk disolatkan solat janaiz. Adapun secara umum yang lainnya kita katakan jika tidak ada yang menyolatkan, maka tidak ada masalah. Jika tidak ada yang menyolatkan, kaum muslimin meninggal di suatu tempat tidak ada yang menyolatkan, maka tidak ada masalah bagi kita untuk menyolatkannya. Mungkin demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita beralih menelpon dari Kalimantan Timur Ustaz, Bapak Khairul. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya nih Ustaz, saya kan sering bersafar pulang dari Kalimantan ke Jakarta, kemudian bertepatan biasanya Jumat. Jadi kalau seandainya saya sholat Jumat juga, kemudian pesawat saya itu boardingnya 3:30, sehingga otomatis saya jamak. Saya tidak melakukan sholat Jumat, saya melakukan
sholat zuhur, Ya. kemudian melakukan sholat zuhur dengan sholat asar saya jamak. Ya. Tapi pernah saya kelewatan, saya ikut sholat Jumat, ternyata saya lupa. Nah. Kemudian setelah saya sholat Jumat, saya sholat lagi zuhur, saya jamak sholat asar. Apakah itu diperbolehkan? Itu yang pertama Pak Ustadz. Sebentar. Jadi setelah sholat Jumat tadi sholat zuhur lagi begitu? Ya, sholat zuhur lagi. Nah, baru setelah itu jamak asar. Ya, jamak asar. Nah, Ayo. itu yang pertama. Yang kedua, saya pulang Jumat, Sabtu, Minggu. Senin subuh saya berangkat lagi ke Kalimantan. Apakah kondisi itu saya bersafar, itu rumah tinggal saya Pak. Tapi saya menetap kerjanya di Kalimantan. Oke. Apakah boleh saya jamak, setiap sholat saya jamak, zuhur, asar, kemudian isya, maghrib, kecuali subuh? Sebentar. Itu saja pertanyaan saya. Sebentar Pak, sebentar. Jangan ditutup dulu. Jadi Bapak tinggal di Kalimantan itu menetap di Kalimantan, kerja di Jakarta. Bukan, menetap di kerja di Jakarta. Nah. Menetap kerja di Kalimantan, menetap di Jakarta. Oke, Di Jakarta tuh cuman untuk jenguk keluarga. Taib. Ya, jenguk keluarga. Tetapi saya seringnya lamanya di Kalimantan. Taib. Nah, biasanya tinggal di Kalimantan itu berapa hari biasa butuh kembali ke Jakarta lagi? Kadang 2 minggu sekali pulang, kadang 3 minggu sekali pulang, kadang 4 minggu sekali pulang. Taib. Ya, nah, Baik. Cukup Bapak, insyaallah ditunggu jawabannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Nah, terima kasih kepada Pak Khairul ya di Kalimantan. Barakallahu fiik. Pertanyaan seputar masalah ya keadaan beliau. Ya, beliau kerja di Kalimantan dan tinggal ya asalnya dari Jakarta. Pertama masalah menjamak tadi. Tidak diragukan bahwa bagi seorang yang bersafar dalam perjalanan maka diperbolehkan baginya untuk mengqasar dan menjamak. Nah, dan bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa mengqasar itu hal yang diwajibkan karena Allah perintahkan. Nah, adapun menjamak itu tergantung kebutuhan dan tidak diragukan bahwa kebutuhan dalam bersafar itu sangat mendesak sehingga dibolehkan untuk menjamak. Nah, berkaitan dengan masalah jika seandainya hari Jumat, tidak diragukan bahwa seorang yang musafir pada hari Jumat, musafirnya tidak wajib baginya Jumat, tapi boleh melaksanakan Jumat. Nah, akan tapi dia tidak wajib melaksanakan Jumat karena Jumat itu syaratnya bagi yang mukim, yang menetap. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, Pak Khairul jika dalam perjalanan tidak wajib Jumat. Tapi jika seandainya dia berhenti suatu tempat, ternyata didikan Jumat, dia ingin sholat Jumat, tidak ada masalah. Tapi tidak wajib bagi dia. Nah, jika dia ingin melanjutkan dan mungkin di ta'khir, ya menjamak sholatnya nanti di waktu asar, tidak ada masalah. Tapi intinya bila Bapak ya sholat Jumat, kemudian ingin melakukan perjalanan dalam kondisi musafir, apakah boleh menjamak antara Jumat dengan asar, itu intinya. Ya. Memang juga terdapat khilaf dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dibolehkan, ada yang mengatakan dibolehkan. Fi wallahu a'lam, tidak ada masalah. Kendati Jumat itu hanya 2 rakaat, ya. Apakah Jumat itu pengganti sholat zuhur atau sholat tersendiri? Ya. Ini juga ada perbedaan kalangan para ulama. Tapi yang jelas, begitu seorang sholat Jumat, maka tidak wajib lagi bagi dia sholat zuhur. Maka secara otomatis sholat Jumat itu pada hari Jumat adalah mengganti dia sholat zuhur itu sendiri. Dengan demikian, begitu sholat Jumat tidak lagi ada sholat zuhur, tidak lagi sholat zuhur. Nah, maka bila kondisi seorang setelah sholat Jumat ingin menjamak dengan sholat asar, langsung saja, tidak ada masalah, langsung. Ya, insyaallah kita mulai pendapat dalam hal ini mungkin yang membolehkan menjamak antara Jumat dengan sholat asar. Nah, maka tidak sholat zuhur lagi. Ya, maka begitu Jumat selesai, tidak perlu lagi sholat zuhur. Ya, tidak perlu lagi sholat zuhur, kemudian sholat asar, langsung saja sholat zuhur, kemudian setelah itu ya menjamak ya dengan sholat asar. Nah, seperti itu. Adapun kondisi begitu ya Pak Khairul tadi begitu kembali ke Kalimantan lagi, kemudian terkadang dia sepekan, 2 pekan, kemudian mungkin sampai juga 1 bulan atau mungkin 3 pekan ya menetap di Kalimantan, maka dalam hal seperti ini
Wallahu alam, yang lebih utama Bapak begitu sampai Kalimantan itu hanya ya selama 3 hari 3 malam itu masih meniatkan untuk ya bersafar, tapi begitu telah mukim selama 2 pekan atau 1 bulan, maka dalam kondisi seperti ini lebih utama untuk ya tidak menjamak dan mengqasar karena telah ya terhitung mukim ya, karena udah sampai 2 pekan atau mungkin 3 pekan mungkin untuk mukim menyelesaikan tugasnya. Adapun yang mungkin 1 pekan atau mungkin 5 hari, 4 hari kemudian kembali ke Jakarta, maka masih terhitung musafir. Ini lebih utama. Maka begitu sholat bersama kaum muslimin di sana, ya sholat pada waktunya dan tidak perlu diqasar dan dijamak, kecuali menjamak dalam kebutuhan yang sangat mendesak sekali, ya maka tidak ada masalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Nah. Dan nampaknya live kita kali ini banyak pertanyaan tentang sholat jamaah nih Ustaz. Banyak yang safar kayak saya di akhir-akhir tahun Ustaz. Mungkin bisa seperti itu juga, tapi kondisi yang tidak menentu. Allah barik. Jazakallah khairan Ustaz. Baik para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita juga informasikan nih bagi Anda yang ingin bertanya atau mencari referensi berkaitan dengan hukum sholat jamak dan qasar, bisa Anda kunjungi situs kami atau web kami di dewanfatwa.com, lalu Anda pilih fatwa hasil sidang, insya Allah akan ada. Barakallahu fikum. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Nah, silakan. Dari saudara Fernan Armanto di Kota Tangerang Selatan. Ustadz, adakah zikir yang mengikat setelah sholat sunnah? Saya pernah baca ada perbedaan pendapat antara Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Syekh bin Baz berkata sampai astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam saja. Sementara Syekh Utsaimin berpendapat tidak ada sama sekali. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya, wallahu a'lam ya. Mungkin saya akan cross check lagi perbedaan antara Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dalam hal itu. Tapi ya sebagaimana yang juga ya sebatas bacaan yang berkaitan dengan zikir setelah solat, ya kita mendapatkan Nabi SAW ya begitu mengucapkan, selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian terdapat riwayat menjelaskan Allahumma antas salam, baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian tamajung Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi memang terdapat riwayat seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin makanya perlu akan di cross check lagi perbedaan yang dimaksud antara perkataan Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah. Masyaallah, barakallahu fik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita beralih ke penelpon berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Ibu Saripah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, ini saya mau bertanya tentang puasa, Ustadz. Kemarin kan puasa kemarin saya sakit, jadi puasanya nggak penuh, ada yang bolong 15 hari gitu. Jadi sampai sekarang badan saya rasanya masih belum kuat untuk puasa. Jadi seandainya kalau puasa yang akan datang saya masih sakit, jadi puasa yang kemarin ini bagaimana caranya Ustadz? Nah, ya baik, cukup Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Syarifah di Payakumbuh ya, barakallahu fiik. Sebelumnya ya saya berdoa semoga Ibu diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah untuk ya melaksanakan ibadah, dan juga di waktu yang sama semoga Allah ya memberikan kesembuhan kepada Ibu. Nah, tidak diragukan bahwa puasa wajib ya ditinggal disebabkan karena ya sakit, ya tidak ada masalah, ya tidak berdosa seseorang, tapi dia wajib mengganti di waktu yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jika seorang itu sakit atau dalam perjalanan maka mengganti di hari yang lain. Nah, 15 hari tadi ditinggalkan karena sakit. Maka bergegas untuk bisa mengganti puasa wajib tersebut. Nah, alhamdulillah Ramadan yang masih
masih lama ya gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu sehat dan beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya yang pertama, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmat-Mu dan melakukan ibadah kepadamu. Hadirkan makna firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seandainya ya sakit ibu berlanjut sampai datang Ramadan yang akan datang dan belum sempat mengqadha, maka tetap kewajiban Ramadan yang 15 hari belum sempat diqadha itu tetap wajib, ya, tetap wajib. Dan ibu tidak berdosa karena dalam kondisi sakit, kecuali seorang yang melalaikan, sengaja melalaikan, kemudian datang Ramadan yang selanjutnya belum sempat mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan sebelumnya. Tapi dalam kondisi seperti tadi, jika ibu tetap mungkin ya sakit, tetap ya berlanjut sampai Ramadan yang akan datang, maka ibu puasa Ramadan yang datang tersebut, kemudian nanti setelah Ramadan itu berakhir, maka mengqadha puasa yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, semoga ibu diberi kesembuhan dan juga pertolongan dalam mengqadha, mengganti puasa yang pernah ditinggalkan karena sakit tersebut. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa ahsanallahu alaikum atas jawab penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali ke mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari saudara Fernan Armanto. Ustaz, adakah dalil yang menganjurkan membaca surah ke-32 yaitu surah Sajadah setiap malam sebelum tidur di samping Quran surah Al-Mulk, Ustaz? Nah, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada keutamaan membaca surah Sajdah ya, Alif Lam Mim, ya, Tanzilul Kitab ya, dan juga surat Al-Mulk ya sebelum tidur? Dalam masalah pertama tentang masalah surah Al-Mulk ya, memang ada riwayat, tapi ini memang ya dikritisi oleh para ulama, bahkan juga yang dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menjelaskan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur itu ya mauquf, yang sahihnya mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Adapun yang sanadnya yang bersama kepada Nabi itu tidak sahih. Nah, kemudian juga terdapat dalam riwayat tersebut tidak ditentukan ya sebelum tidur. Jadi tidak diragukan bahwa membaca surah Al-Mulk adalah membaca salah satu surah Al-Quran. Akan tetapi yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membacanya itu akan selamat dari azab kubur. Nah, ini riwayat yang lemah. Oleh karena itu silakan membaca ayat tersebut dan juga membaca Alif Lam Mim Sajdah. Kendati juga terdapat riwayat ya, tapi Rasulullah SAW juga ya tidak merutinkan hal itu. Nah, oleh karena itu silakan membaca surat Tabarak dan juga Sajdah, tapi untuk mengkhususkannya sebelum tidur ini memang terdapat riwayat, tapi juga masih dikritisi oleh para ulama tentang masalah Al-Mulk. Itu juga terdapat riwayat yang dhaif ya, yang sahih terdapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akan tapi tidak dikhususkan di malam hari atau sebelum tidur. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa kembali penelpon dari Sumatera Barat, Kota Solo, Bapak Muzakkar. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Muzakkar. Ini Bapak Muzakkar dari Solo, Ya, Sumatera Barat. silakan Bapak. Silakan. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan saya ini Ustaz tentang membaca Al-Fatihah kalau kita sebagai makmum. Kan ada keterangan sebagai ulama mengatakan kita sebagai makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam. Waktu imam membaca Al-Fatihah jahar. Ya. Sebagian mengatakan masih wajib. Di mana yang kuat keterangannya ini Ustaz? Baik, cukup Bapak. Bapak. Saya coba nih Ustaz, kalau membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah
kita di belakang imam itu sulit Ustaz. Kalau imamnya salah baca ayat, kita kadang-kadang tidak mendengar. Tidak mendengar kita rasanya, tidak bisa menunjukkan imam yang salah baca ayat. Tapi kalau kita diam, atau memang khusus kita Ustaz, bisa menunjukkan kalau imam saya salah. Jadi pertanyaan saya, mana yang kuat, mana lebih bagus nih Ustaz? Kita baca Al-Fatihah, sudah imam baca Al-Fatihah, atau kita diam mendengarkan imam baca ayat. Baik. Mohon keterangannya Ustaz. Siap Bapak, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tafadhol Ustaz. Terima kasih pada Pak Muzakkar dari Solo ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. 6. Dan tadi secara khusus beliau sebutkan jika kondisi orang ya sebagai makmum ya. Pembahasan tentang masalah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ya, setelah mereka para ulama semua sepakat ini merupakan rukun ya, rukun bahwa seseorang tidak sah sholatnya bila dia tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, baik seorang itu apalagi masalah dalam kondisi dia imam atau makmum, itu secara prinsip disepakati. Nah, yang menjadi permasalahan begitu juga dalam waktu sholat ya sirriyah, sholat sir ya, sholat di siang hari yang tidak dijaharkan, maka wajib imam membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah. Yang diperselisihkan itu di waktu sholat jahriyah, sholat yang ya di malam hari ya, yang kita mendengar bacaan imam. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu juga wajib membaca atau bagaimana hukumnya? Nah, ini yang diperselisihkan. Nah, tidak diragukan ya imam harus membaca. Yang menjadi masalah makmum, dia sholat di belakang imam. Apakah dia hanya mendengar bacaan imam atau ikut membaca? Dan perbedaan ini tidak keluar dari ya menyikapi hadis yang redaksinya tadi itu umum, la sholata liman la yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idzal quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Bila dibaca Al-Qur'an, didengarkan. Nah, wallahu alam, dalam hal ini seorang makmum hendaklah berusaha ya tetap membaca surah Al-Fatihah. Ya. Membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian begitu selesai membaca surah Al-Fatihah, maka dia mendengar bacaan imam yang membaca surat. Ya, berbeda dengan kondisi mungkin dia masbuk, terlambat. Jadi hanya bisa mendapatkan ruku'. Berarti tidak ada lagi kesempatan dibaca Al-Fatihah. Ya, dia bisa mendapatkan ruku' secara sempurna. Dan itu terhitung 1 rakaat. Maka dalam kondisi seperti itu kekurangan yang dilakukan oleh yang masbuk tadi itu disempurnakan bacaan al-imam. Karena Rasul mengatakan qiraatul imam qiraatul lil ma'mum. Ya, bacaan imam itu bacaan bagi makmum, menyempurnakan. Nah, tapi dalam kondisi dia mengikuti dari awal, ya, mengikuti salat dari awal, maka dalam kondisi seperti ini dia membaca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah juga. Terlebih lagi biasanya kalau imam ada sakta sedikit ya, senyap berhenti antara begitu dia membaca Al-Fatihah sebelum memulai ayat itu ada sedikit ya sejenak dia berhenti. Maka ini kesempatan bagi makmum untuk bisa membaca. Jika itu tidak terlaksana, maka tidak ada masalah dia membaca, kemudian setelah itu begitu sempurna membaca Al-Fatihah, maka dia mendengarkan bacaan imam dengan khusyuk. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah sebagaimana kita jelaskan tadi rukun salat. Rukun salat. Dan hadis yang menjelaskan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, ya tidak sah salat bagi seorang yang tidak baca Al-Fatihatul Kitab, itu sangat jelas ya, baik bagi imam atau makmum. Jadi wallahu a'lam, sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, yang lebih utama itu tetap yang membaca Al-Fatihah, kemudian begitu selesai dia mendengarkan bacaan imam. Naam. Keluar dari perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama antara menyikapi apakah dia wajib baca atau tidak. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba bacakan soal yang berikutnya dari
Ibu Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, tolong saya, Masya Allah. Adakah doa agar anak saya dilembutkan hatinya dan mau mendengar nasihat-nasihat saya, agar dia mau kembali seperti saat dia masih remaja untuk sholat 5 waktu dan baca Al-Quran. Anak saya itu belakangan ini mulai membangkang dan malas untuk melaksanakan sholat. Doakan anak-anak saya Ustadz agar menjadi hamba yang soleh dan bermanfaat bagi agama Islam. Nah, terima kasih kepada Ibu ya Jasmine. Jasmine ya. Dari mana Ibu Jasmine? Sini US disebutkan sini Ustaz. Jauh. Subhanallah. Dari jauh ya, dari Amerika ya. Nah. Taib, barakallahu fiik. Ya, kami semua berdoa semoga ibu dan juga keluarga serta anak ya dalam lindungan Allah senantiasa dibimbing pada jalan kebaikan dan diteguhkan hatinya di atas agama yang mulia ini. Yang tidak diragukan bahwa pengaruh dari lingkungan ya, kondisi apalagi yang zaman sekarang ini ya, dunia maya itu sangat ya besar sekali dalam merubah perilaku dan sikap. Oleh karena itu, hendaklah ibu senantiasa memantau kondisi anak, siapa teman bergaulnya, siapa teman pergi, dan siapa teman yang dia bergaul, dan dengan siapa dia membangun komunikasi, itu sangat mempengaruhi sekali. Maka diperhatikan hal itu. Kemudian hendaklah senantiasa berdoa, jangan pernah ya berputus asa, karena ya dan jangan pernah terlontar dari mulut atau doa tentang ya kejelekan bagi anak. Karena doa yang mustajabah itu diantaranya doa yang dipanjatkan seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Jadi da'watul walid li waladihi itu doa yang mustajabah. Maka doakan kebaikan, teguhkan hatinya. Karena sesungguhnya ya hati anak kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang akan membolak-balikannya kepada jalan kebaikan dan meneguhkannya. Maka doa di sini ya secara khusus dengan redaksi Arabnya tidak ada, tapi doa dengan bahasa apa saja yang bisa diucapkan ya, dengan mengucapkan ya Allah bimbinglah anakku, teguhkan dia ya, berikan dia petunjuk, kemudian ya Allah beri dia pertolongan untuk beribadah ya, perbaikilah akhlaknya ya, berikanlah keteguhan kepadanya, jaga dan pelihara dia teman-teman yang tidak baik. Nah, kemudian tanamkan di hatinya kecintaan kepada kebaikan, kepada ketaatan, dan hindarkan dia dari berbagai kejahatan, perbuatan maksiat, dosa dan seterusnya. Maka silakan apa yang terbesit dalam hati ibu ya untuk kebaikan anak, ungkapkan ya, terutama di waktu-waktu yang mustajabah seperti 3 malam terakhir. Maka berdoalah ya, tidak ada yang khusus ya ucapannya, tapi doa demi kebaikan anak, keteguhan hati. Tanamkan dalam dirinya kecintaan kepada kebaikan, diberi teman-teman yang baik dalam hidupnya, kemudian diselamatkan dari berbagai ya perangkap-perangkap syaitan baik di dunia maya atau dunia nyata. Ini harus dilakukan. Ya, ini bukan untuk Ibu Jasmine saja, untuk kita semua. Ya, mungkin kita menghadapi permasalahan dan kondisi yang sama apalagi zaman sekarang ini. Dan itu harus kita lakukan. Kemudian ya, terlebih dari itu semua bahwa setelah kita berusaha, tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memantau. Ini tantangan dan juga satu yang sama di waktu yang sama adalah merupakan ya pelajaran bagi kita bahwa anak kita bukanlah pada hakikatnya hatinya milik kita, tapi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan. Maka serahkan kepada Allah, kita berusaha untuk memantau kondisi mereka dan terus mengarahkan ya, memberikan nasihat, tidak pernah bosan, dan jangan sampai terlontar dari mulut kita doa yang jelek untuk anak kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Masalah barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma shlih sababal muslimin, amin. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami jauh dari Amerika Serikat Ustaz. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ibu, dan merupakan sepertinya pertanyaan terakhir pada kesempatan yang mulia ini Ustaz. Masya Allah, tanpa terasa Ustaz. 1 jam kurang lebih istifadah dengan antum. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat Ustaz, bisa kita amalkan, dan sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan sadana. Hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya pertanyaan yang belum bisa kita respon, dan semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Saksikan terus live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap
memasukkannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Sukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat